Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru di channel Pak Tua Belajar. Oke, kali ini kita akan sama-sama sharing belajar tentang apa yang suka dilihat oleh algoritma YouTube di video kita. Sekali lagi, kita akan sama-sama sharing tentang apa yang dilihat algoritma YouTube di video kita. Jadi, sebelum video kita direkomendasikan oleh YouTube, algoritma akan bekerja. Dia membaca, melihat tentang video kita. Nah, pertanyaannya apa yang dilihat oleh algoritma YouTube? Nah, mari kita simak bersama-sama video ini sampai tuntas. Jangan di-skip agar paham. Tidak ada yang terlewatkan. Oke, rekan-rekan, sebelumnya Pak Tua mendoakan rekan-rekan semuanya semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia, terus bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Oke, kita bahas bersama-sama tentang apa yang dilihat oleh algoritma YouTube di video kita. Yang pertama, rekan-rekan, tanggapan survei positif. Ini rekan-rekan, kadang-kadang saat kita membuka saat kita membuka YouTube, setelah kita login, kita masuk di halaman depan YouTube, setelah kita geser ke bawah, nah kadang-kadang di situ ada survei tentang tanggapan kita terhadap sebuah video. Bagaimana penilaian kita. Nah, itu salah satu cara YouTube untuk mengetahui apakah sebuah video itu dianggap baik oleh penonton YouTube atau tidak. Nah, sekiranya rekan-rekan mendapatkan pertanyaan itu, maka diharapkan jawabannya adalah yang paling maksimal, yang paling baik di situ. Bisa gambar orang dari yang gambar sedih sampai yang kelihatan gambar orang tertawa, atau dari yang buruk sampai dengan yang sangat baik. Tergantung, silakan nanti dilihat, suatu saat akan mendapat survei. Nah, itu yang pertama dilihat dari algoritma YouTube adalah tanggapan dari survei itu. Apakah buruk, sedang, sampai dengan yang paling baik. Diharapkan jika mendapat survei itu, misalnya itu berkaitan dengan sesama YouTuber pemula, diharapkan rekan-rekan memberikan tanggapan baik, positif. Jadi itu yang pertama dilihat. Sehingga kemudian ada langkah selanjutnya dari pihak YouTube setelah melihat tanggapan itu positif. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, yang suka dilihat oleh algoritma YouTube terhadap sebuah video, termasuk video kita, adalah tentang like dan dislike. Video kita diharapkan setiap kali kita upload mendapatkan like dari penonton. Maka jika sesama YouTuber pemula ingin membantu rekan-rekan yang lain sama-sama tumbuh berkembang channel YouTube-nya, maka setiap video yang ditonton oleh rekan-rekan berikan like, jangan sampai dislike. Semakin banyak like yang diterima, maka itu akan mempengaruhi algoritma YouTube bekerja dengan baik pada video kita. Jika penonton menyimpulkan baik, maka algoritma juga akan menganggapnya baik, sehingga kemungkinan untuk direkomendasikan juga akan bagus, rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, durasi tampilan rata-rata yang sangat tinggi. Jadi gini rekan-rekan, kita kebiasaannya menonton video tidak pernah full durasi. Jadi kalau kita mau channelnya tumbuh bagus, maka video kita harus ditonton durasi full. Jika ada rekan-rekan yang suka menontonnya hanya sebentar, video 8 menit ditonton 2 menit, ditonton 1 menit, apalagi hanya 30 detik, hancur sudah videonya, channelnya.
pasti itu rekan-rekan. Maka jika rekan-rekan ingin sama-sama tumbuh dan berkembang, saling bantu, saling dukung, tonton videonya harus full durasi agar algoritma bekerja dengan baik. Algoritma menyimpulkan bahwa video kita adalah video yang menarik, video yang bagus, sehingga buktinya menontonnya juga full. Maka algoritma mengikuti, dia akan mencatat video kita video yang baik. Gitu rekan-rekan. Jadi tonton full durasi. Saya masih bersedih ketika melihat rata-rata durasi tonton penonton di channel Pak Tua Belajar 2 menit maksimal. Kalau toh ada yang sampai selesai 1-2 dari misalnya 30 penonton video, aduh sedih. Sehingga rata-ratanya 1,5%, berarti hanya 1,5 menit. Aduh, berat rekan-rekan. Jadi sama YouTuber pemula, jika ingin saling membantu, tonton durasi full 3 video agar tidak dianggap spam rekan-rekan. Sebelum dilanjutkan, dukung channel Pak Tua Belajar, khususnya video ini, dengan cara memberikan like, komentar, subscribe bagi yang belum, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan. Oke, kita lanjut rekan-rekan. Yang keempat, yang suka dilihat oleh algoritma YouTube adalah berbagi video. Jadi rekan-rekan, jika video kita dibagikan, itu juga dicatat oleh algoritma YouTube. Maka jika ingin membantu, saling bantu antar sesama YouTuber pemula, maka bagikan video rekan-rekan. Jadi kita bagikan di komunitas YouTube. Misalnya video kawan, kita ambil, kita bagikan di komunitas YouTube. Dan itu juga sudah dilakukan oleh Pak Tua Belajar, meskipun tidak semua, tapi sebagian. Setiap pekannya ada 2 video rekan-rekan yang dibagikan di komunitas YouTube. Juga bisa dibagikan di platform media sosial yang lain. Rekan-rekan, tool vidIQ atau TabBuddy, di situ ada skor penilaian. Salah satu skor penilaiannya adalah apakah video ini dibagikan di media sosial atau tidak. Jadi jika sudah dibagikan dan mendapatkan like di media sosial, maka skor SEO-nya di tool TabBuddy dan vidIQ itu juga akan ikut naik. Artinya video kita memang harus dibagikan. Jika sudah dibagikan, maka algoritma YouTube akan mencatat video kita juga baik. Khususnya dibagikan di tab komunitas. Maka saling berbagi di tab komunitas. Oke? Selanjutnya rekan-rekan, rasio klik tayang YouTube yang tinggi. Nah, ketika berbicara dengan RKT, rasio klik tayang, maka itu berkaitan dengan thumbnail rekan-rekan. Bisa jadi video kita sudah direkomendasikan, sudah tampil di halaman beranda YouTube rekan-rekan. Tetapi sayangnya video kita belum tentu kemudian diklik, thumbnail kita belum tentu diklik. Sudah ditampilkan tapi tidak diklik. Jika video kita sudah ditampilkan, jumlahnya sudah banyak, kemudian tidak banyak yang klik, artinya RKT-nya rendah, rasio klik tayangnya rendah. Semakin banyak yang klik, semakin banyak yang membuka, semakin banyak yang menonton, maka RKT-nya tinggi. Jika RKT-nya tinggi, rasio klik tayangnya tinggi, maka algoritma YouTube akan mencatat video kita juga baik, rekan-rekan. Maka tolong, jika ingin membantu sesama YouTuber pemula, klik rekan-rekan, punya rekan kita sendiri, YouTuber pemula. Khususnya video-video dari channel Pak Tua Belajar. Jika muncul di beranda rekan-rekan, di fitur jelajah rekan-rekan, di fitur rekomendasi rekan-rekan, tolong diklik. Oke, top. Kemudian yang keenam, yang terakhir rekan-rekan, pemfilteran kolaboratif yang berhasil. Begini rekan-rekan maksudnya. Saya beraktivitas di YouTube. Kemudian saya menonton jenis video tertentu. Nah, ibarat katakanlah begini rekan-rekan, saya A nonton jenis video
tertentu. Kemudian ada rekan yang lain entah siapa, B, C, D misalnya. Ketika saya menonton jenis video tertentu kebetulan sama tipe video yang ditonton dengan B, C, D, maka oleh YouTube kemudian dianggap punya minat yang sama. Nah, jenis video yang saya tonton karena sama dengan jenis video yang ditonton oleh B, C, D, maka video-video yang saya tonton yang lain akan direkomendasikan kepada B, C, D. Jika kemudian video yang sudah saya tonton kemudian direkomendasikan kepada B, C, D juga kemudian berhasil ditonton, maka itu juga mempengaruhi rekomendasi YouTube. Itu rekan-rekan. Nah, sekarang yang paling terakhir, rekan-rekan, mohon maaf videonya agak panjang ya. Saya ngomongnya sudah saya agak cepatkan. Apa yang paling penting untuk algoritma YouTube? Rekan-rekan perlu diketahui bahwa tidak ada yang namanya peretasan algoritma. Tidak ada hacking pada algoritma YouTube. Ini yang dikatakan vidIQ, bukan pendapat saya. Jadi jika ada yang mengatakan bisa menghack, bisa mempengaruhi algoritma YouTube, jika menurut vidIQ itu tidak mungkin. Jadi menurut vidIQ atau tulisannya vidik itu tidak mungkin. Algoritma tidak bisa dihack, rekan-rekan. Kalau ada yang bisa berarti hebat. Itu ya. Nah, apa yang kemudian apa istilahnya? Yang lebih baik yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita ketahui, rekan-rekan, satu, memahami video mana yang disukai oleh pemirsa kita, penonton kita. Jadi kita cek video jenis apa yang paling disukai, kemudian kita perbanyak jenis-jenis video yang setipe dengan itu. Kemudian yang kedua, membuat video yang memuaskan penonton. Nah, ini tugas berat kita, membuat video yang memuaskan. Artinya setelah selesai menonton, orang merasa terpenuhi semua keinginan tahu apa yang dia cari ada di situ, sehingga dia merasa terpenuhi kebutuhannya akan informasi seperti konten video kita. Jika itu bisa terpenuhi, maka mantap. Algoritma YouTube akan bekerja dengan baik pada video kita. Lebih dari segalanya, penonton yang puas adalah menciptakan peningkatan algoritma YouTube. Oke, itu rekan-rekan. Mohon maaf videonya agak panjang karena harus saya tampilkan semuanya biar tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terpotong. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tumbuh berkembang channel YouTube-nya. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.